Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mahasiswa-mahasiswi teknik industri semua. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah pengantar ekonomika. Saya Zulkifli Asrudi Siregar sebagai dosen pengampu telah memberikan rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester kemarin bisa dilihat di Google Class dan bisa dipelajari. Jadi ada 16 pertemuan di mana setiap minggunya kita akan membahas poin per poin tentang pengantar ekonomika. Kali ini adalah pertemuan pertama di mana kita akan membahas tentang pengertian ekonomi makro dan ekonomi mikro. Outline pertemuan itu tentang ruang lingkup ekonomi, alasan pembelajaran ekonomi sebagai kajian ilmu, metodologi ilmu ekonomi yang digunakan dalam mempelajari kajian ekonomi, dan ekonomi mikro dan makro. Nah, pengertian ekonomi kita bisa melihat bahwasanya di kehidupan kita tidak terlepas dari konsep-konsep ekonomi. Nah, kita harus memahami tentang pengertian dari ekonomi tersebut. Ekonomi diartikan yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Jadi inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Jadi dari hal tersebut timbul kelangkaan atau scarcity. Nah, dalam konteks ini maka manusia memiliki homo economicus atau harus rasional dalam memandang kehidupannya, sehingga dengan pendapatan tertentu dapat memaksimalkan pemenuhan kebutuhannya. Nah, ilmu ekonomi tidak terlepas dari supply dan demand. Nah, hal ini nanti kita akan membahas di pertemuan kedua, sehingga dasar dari pembahasan kedua yaitu pembahasan pertama ini. Jadi pengertian ekonomi itu adalah perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kenyamanannya. Nah, ekonomi juga terkait dengan finansial dan lingkungan serta hal-hal lain yang mempengaruhinya. Nah, konsep ekonomi bisa dilihat dari bagian ini. Kita bisa melihat bila ada resource atau sumber daya yang dalam hal ini terbatas, hal ini akan menjadikan masalah sehingga harus dipilih atau diseleksi. Nah, ilmu ekonomi berperan di situ, di mana dalam memilihnya itu harus benar-benar memahami konsep-konsep ekonomi. Kemudian pilihan itu berbicara dengan biaya oportunitas atau kemungkinan biaya. Pasti dengan konsep ekonomi kita akan memilih biaya yang minim tapi resource yang baik dan berkualitas, atau kuantitas yang banyak dengan biaya yang minimum. Nah, dari konsep ilmu ekonomi diharapkan menjadi hasil yang optimal. Jadi artinya hasil optimal ini tidak sama dengan hasil yang maksimal ataupun hasil minimum.
Arti dari optimal sendiri yaitu nilai di mana hal tersebut tidak terlalu tinggi yang mengakibatkan bisa jadi lifetime suatu barang rusak, atau nilainya terlalu minim karena tidak sesuai dengan nilai rekomendasi. Jadi artinya nilai yang tidak membuat kerusakan dan tidak membuat nilai yang sangat minim. Artinya kalau di sini optimal sendiri ya tidak maksimal dan tidak minimum. Biasanya nilai hal yang seperti ini yang dicari dari analisa matematis. Dari sini akan bisa kita lihat permasalahan ekonomi. Pertama itu barang yang harus diproduksi. Nah, berapa barang yang harus diproduksi? Nah, permasalahan ini termasuk dalam permasalahan ekonomi. Kemudian bagaimana memproduksinya, untuk siapa barang dan jasa produksi, ini tetap harus memperhatikan konsep-konsep ekonomi. Hingga seperti yang tadi kita bahas, nilai dari yang didapatkan menjadi optimal. Kalaulah misalnya barang yang diproduksi dengan ambang batas 100 diproduksi sesuai dengan kapasitas maksimal, nah ini mungkin bisa terjadi permasalahan ketika hal ini terus menerus, yang berakibat lifetime dari mesin, karyawan akan terganggu. Artinya kalau kita gunakan sumber daya secara terus menerus dengan batas maksimal, ini juga akan jadi permasalahan. Nah, permasalahan ekonomi juga permasalahan yang sering kita lihat. Nah, permasalahan yang sering di kehidupan kita itu disebut seringnya ekonomi mikro. Jadi permasalahan yang di atas itu adalah permasalahan ekonomi mikro. Ya. Jadi permasalahan utama yaitu keinginan tidak terbatas tapi sumber daya terbatas. Jadi artinya ada permintaan yang tidak terbatas, namun sumber daya yang terbatas. Contoh di sini misalnya energi. Jadi energi fosil, ya contohnya minyak, itu adalah sumber daya yang terbatas, namun permintaan akan minyak tersebut terus-menerus meningkat. Nah, hal ini yang jadi permasalahan secara ekonomi. Nah, analisa permasalahan tersebut belum dapat menerangkan beberapa masalah lain seperti pengangguran, pertumbuhan lambat, inflasi, dan lain sebagainya. Nah, dalam pembahasan itu dibahas dalam teori ekonomi makro. Kita bisa lihat formulasi ekonomi. Jadi faktanya, nah, jadi misalnya kita lihat kajiannya terbagi dua konsep formulasi ekonomi ini, ya. Ada induksi dan deduksi. Jadi kalau induksi ini
dibahas di metodologi penelitian. Jadi ada 2 kajian tentang konsep. Ada konsep deduksi dan induksi. Kalau deduksi dari analogi umum ke analogi khusus. Tapi kalau induksi dari yang khusus ke yang umum. Nah, hal ini hampir sama konsepnya. Kalau lihat dari bagan ini, kenyataan yang ada itu misalnya permasalahan ekonomi itu bila kita melihat secara induksi itu masuk dari prinsip ekonomi. Jadi dari hal yang besar, misalnya kekurangan bahan baku makanan, misalnya keterlangkaan beras. Nah, masuk ke dalam prinsip teori ekonomi. Jadi kalau nanti di pertemuan 2 nanti kita berbicara permintaan, supply dan demand. Semakin tinggi supply belum tentu demand tinggi. Jadi begitu juga sebaliknya. Nah, bila kita melihat seperti itu, prinsip ekonomi masuk ke kebijakan ekonomi itu adalah cara pandang induksi. Sementara kalau kebalikannya, bila dilihat dari kebijakan ekonomi terus ke prinsip ekonomi dan kenyataan fakta, itu disebut dengan deduktif atau deduksi. Oke, masuk ke mikro dan makro. Apa itu ekonomi mikro dan makro? Di sini ekonomi mikro itu pendekatan ruang lingkupnya itu individual. Namun kalau makro ini agregat, keseluruhan maksudnya. Nah, bila kita lihat pendekatannya pasar, mikro ini persaingan sempurna, monopoli, oligopoli dan sebagainya. Sementara makro itu pasar barang, pasar uang, tenaga kerja, pasar luar negeri. Pendekatan secara tujuan di mikro, output dan harga keseimbangan optimal, keseimbangan kepuasan. Nah, namun kalau di makro, kesejahteraan masyarakat optimal. Nah, itu tujuan dari makro. Kalau mikro dilihat dari pendekatan masalah itu ada 3, yaitu what, how, for, whom. Jadi apa, siapa, mengapa. Apa, siapa, baik, kita lanjut ya. Kalau perbedaan ekonomi mikro dan makro dari pendekatan masalah itu apa, siapa, dan bagaimana. Dan makro, inflasi, pengangguran, defisit neraca, pembayaran, dan lain-lain. Untuk mikro, dasarnya bisa dilihat konsep Adam Smith. Sementara kalau makro, Keynes. Nah, ekonomi contoh mikro dan makro. Mikroekonomi
Ini produksi, biasanya kalau mikroekonomi itu industri memproduksi produk, ya, bisnis produksi keluarannya dalam industri, beberapa banyak kantor, beberapa banyak mobil. Nah, ini konsep industri. Tapi kalau makro ini konsep nasional, yaitu total keseluruhan industri, produk domestik bruto, pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, kalau dia mikro sendiri, kalau diproduksi itu ya industri sendiri, namun makronya seluruh industri. Nah, kalau mikroekonomi itu misalnya harga BBM, harga makanan, sewa apartemen. Nah, kalau dia makronya level harga agregat, yaitu harga konsumen, harga produsen, transinflasi dan sebagainya. Nah, pendapatan kalau dilihat di mikroekonomi itu distribusi pendapatan. Contohnya upah di industri, otomasi. Nah, bisa juga upah minimum, gaji eksklusif, kemiskinan, itu mikroekonomi. Sementara makroekonomi pendapatan nasionalnya, yaitu total upah dan gaji nasional. Mikroekonomi dilihat dari ketenaga kerjaan. Ini ketenaga kerjaan oleh individu, itu bisnis dan industri. Sementara makronya ketenaga kerjaan dan pengangguran dalam ekonomi. Artinya jumlah total pekerjaan, tarif pengangguran. Jadi ini bisa kita lihat perbedaan-perbedaannya dari beberapa pendekatan, ya. Oke. Nah, metodologi ilmu ekonomi ini normatif ekonomi, bisa dilihat, ya. Artinya menganalisa outcome dari perilaku ekonomi, mengevaluasi baik buruknya dampak, kemudian menggambarkan tindakan yang relevan. Kemudian positif ekonomik itu pendekatan ilmu ekonomi yang berusaha memahami perilaku dan operasi sistem tanpa membuat penilaian. Nah, ekonomi positif menggambarkan apa yang ada dan bagaimana kerjanya. Termasuk di dalamnya adalah ilmu ekonomi deskriptif, yaitu penyusunan data yang menggambarkan fenomena dan fakta. Kemudian empirical economic, yaitu pengumpulan dan penggunaan data untuk menguji teori ekonomi. Jadi ada 3 metodologi ilmu ekonomi, yaitu normatif, positif, dan empirikal. Alasan belajar ekonomi. Poin pertama, mempelajari kerangka berpikir. Mengapa belajar ekonomi itu perlu? Ya, kita memahami kerangka berpikir. Kemudian kita memahami masyarakat. Nah, dengan ilmu ekonomi kita memahami problem-problem masyarakat secara finansial dan memahami masalah global. Itu pemahaman ilmu ekonomi penting untuk memahami urusan global. Kemudian menjadi pemberi suara yang berpengetahuan. Jadi artinya saat berpartisipasi dalam proses politik, kita akan memberi suara pertimbangan masalah-masalah yang menuntut pemahaman dasar ekonomi. Jadi banyak sektor yang
alasan kenapa kita belajar ekonomi, yaitu untuk kerangka berpikir, memahami masyarakat, masalah global, dan menjadi pemberi suara pengetahuan. Nah, kalau mempelajari kerangka berpikir, biasanya ekonomi kerangka berpikirnya adalah biaya peluang, marginalisme dan biaya tenggelam, kemudian pasar yang efisien. Nah, kalau biaya atau biaya peluang, opportunity cost, yaitu apa yang kita korbankan atau lepaskan bila kita memilih atau mengambil keputusan. Artinya biaya yang dikeluarkan ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, biasanya seperti itu. Nah, untuk marginalisme dan biaya tenggelam, biaya marginal itu biaya untuk memproduksi tambahan satu unit keluaran. Nah, biaya tenggelam artinya biaya yang tidak dapat dihindari, lepas dari apa yang dilakukan di masa mendatang, karena biaya-biaya itu sudah dikeluarkan. Jadi biaya yang habis pakai, yaitu biaya di dalam produksi atau industri, itu biaya habis pakai, ya, itu contohnya listrik, air, ya, itu biaya habis pakai. Nah, kemudian pasar di mana peluang laba atau transaksi yang menguntungkan akan menghilang secara cepat. Artinya pasar ini pasti menghasilkan keuntungan. Nah, pasar yang menghasilkan keuntungan yang efisien, ya, artinya ya di dalam konsep mempelajari ekonomi, kerangka berpikirnya ya pasar yang baik itu ya pasar yang memberikan laba yang cepat. Namun perlu dipelajari juga pasar yang cepat menghilangkan keuntungan. Nah, ini nanti akan menjadi poin-poin yang diperhatikan dalam mengambil keputusan secara ekonomi. Kemudian opportunity cost atau biaya peluang itu alternatif terbaik yang kita korbankan saat kita membuat suatu pilihan atau keputusan. Nah, opportunity cost timbul karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Jadi hampir semua keputusan melibatkan pertukaran. Nah, marginalism ini ada dalam pembebanan biaya, keuntungan terhadap keputusan itu sangat penting untuk membebankan hanya terhadap biaya dan keuntungan yang timbul dari keputusan. Contoh, saat menentukan yang mana untuk diproduksi keluaran tambahan, sebuah perusahaan mempertimbangkan hanya pada tambahan saja atau marginal cost, bukan sunk cost. Sunk cost adalah biaya yang tidak bisa dihindari meskipun yang terjadi masa depan karena ia telah terjadi. Jadi biaya yang tidak bisa dihindari, wajib harus dikeluarkan. Misalnya biaya tenaga kerja itu pasti wajib dikeluarkan. Ya, contoh lagi biaya bahan bakar dalam memproduksi suatu produk dengan mesin, nah itu biaya wajib dikeluarkan.
Prinsip-prinsip ekonomi ya, pertama kelangkaan, adanya keadaan alamiah dari sumber daya masyarakat yang senantiasa terbatas. Bila ada kelangkaan, hal ini menjadi konsep atau prinsip ekonomi. Nah, tak lupa kita tadi juga membahas ilmu ekonomi itu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas. Jadi masyarakat membuat keputusan dalam kegiatan ekonomi sehingga muncul perilaku ekonomi. Bagaimana masyarakat mengambil keputusan? Ya, pertama orang yang menghadapi trade off. Nah, ini masyarakat biasanya bisa mengambil keputusan. Biaya apa yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian rasional berpikir pada batas-batas. Kemudian orang tanggap terhadap insentif. Nah, insentif ini apa ya? Insentif contohnya misalnya harga suatu barang 100.000, namun dengan kondisi tertentu produsen memberikan harga 80.000, artinya insentif 20.000. Nah, maksudnya di sini seperti itu. Jadi orang yang tanggap terhadap insentif ini yang mengambil keputusan secara ekonomi. Trade off itu melakukan transaksi ya. Orang yang menghadapi trade off, pertama tidak ada yang gratis di dunia ini. Memang istilahnya there is no something freelance atau perlu pengorbanan. Jadi tidak ada yang gratis di dunia ini. Ini konsep ekonomi. Jadi apapun itu pasti ada timbal balik dan ada transaksi di balik itu. Ya. Ini sangat logis ya. Jadi konsep-konsep ekonomi ini menjadi dasar kita dalam berpikir secara rasional apapun itu. Kemudian senjata dan mentega. Trade off yang klasik misalnya senjata dan mentega. Jadi dengan senjata dan mentega artinya ya itu menjadi prinsip yang klasik dalam ekonomi. Jadi masalah trade off antara efisiensi dan pemerataan. Efisiensi itu mendapatkan manfaat yang optimal atas penggunaan sumber daya yang langka atau yang terbatas. Pemerataan kondisi dalam masyarakat di mana kenyataan ekonomi didistribusikan. Biaya adalah yang dikorbankan untuk dapat sesuatu. Ya pasti dalam membuat keputusan harus membandingkan biaya dan manfaat dari setiap tindakan. Berapa biayanya, berapa yang kita dapatkan. Biaya kesempatan atau opportunity cost. Nah, ini hal-hal yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Orang rasional berpikir pada batas-batas keputusan dalam hidup jarang ada yang benar-benar hitam atau putih. Biasanya ada abu-abu. Kemudian perubahan marginal, itu penyesuaian terhadap suatu rencana kerja. Dalam berbagai situasi, manusia membuat keputusan-keputusan terbalik dengan berpikir pada batas-batas. Nah, keputusan terbaiknya dengan keterbatasannya. Kemudian membandingkan keuntungan marginal dengan biaya marginal, mana yang lebih besar.
Itu sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, tentang insentif, ya, karena manusia mengambil keputusan dengan cara membandingkan keuntungan dan biaya, biasanya mereka akan berubah jika ada perubahan keuntungan atau biaya. Pembuat kebijakan publik, yaitu negara, tidak boleh melupakan insentif, karena banyak kebijakan yang bisa mengubah biaya atau keuntungan bagi orang-orang, sehingga mengubah perilaku mereka. Baik, saya rasa sampai di sini pembahasan kita tentang pengantar ekonomi mikro dan ekonomi makro. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke saya melalui WA dan komen di Google Class. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.